Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya, bersyukur kepada semuanya, teman-teman mahasiswa dan para hadirin Akbar di kampus ya. Ini merupakan program syiar dari keluarga mahasiswa Islam ITB kepada mahasiswa ITB khususnya dan umumnya. Pada kesempatan kali ini adalah masyarakat umum, dan sekali lagi saya sangat bersyukur di sini ada begitu banyak ya masyarakat atau teman-teman semua yang insya Allah sangat antusias bagaimana kita menyikapi isu terorisme dan Islamofobia seperti itu. Salam dan salam kita curahkan pada Rasulullah SAW, pada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan umatnya hingga zaman. Semoga kita salah satu ya termasuk dalam golongan yang diberikan syafaat oleh Allah melalui Rasulnya di hari kiamat nanti. Seperti itu. Ya. Sebelum kita beranjak kepada diskusi kita terkait isu ini ya, isu yang garis bawah terkait terorisme dan Islamofobia, terlebih dahulu akan saya panggilkan narasumber kita, dua narasumber yang luar biasa insya Allah ke depan kita semua. Yang pertama saya persilakan kepada Ustaz Abu Rusdan untuk maju ke depan. Salam dari kami. Allahu Akbar. Selanjutnya kita panggilkan Ustaz Nasir Abbas. Pada Ustaz. Berikutnya, saya perkenalkan isi dari kedua narasumber. Yang pertama adalah dari Ustaz Abu Rusdan. Beliau bernama lengkap Tariquddin Abu Rusdan. Beliau kelahiran Kudus 16 Agustus 1960. Alamat saat ini di Prambanan Kidul, Kaliwungu, Kudus. Warga negara Indonesia, status sudah menikah, agama Islam. Ya, latar pendidikan beliau sekolah dasar di Kudus, SMP Negeri 1 Kudus, kemudian dilanjutkan ke SMA Negeri 1 Kudus, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 11 Maret Jakarta. Pengalaman organisasi beliau pelajar Islam Indonesia atau PPI, dan profesi sekarang yang sedang digeluti yang pertama adalah guru mengaji, kemudian yang kedua adalah mudarris. Materi dari Ustaz Nasir Abbas, beliau bernama lengkap Muhammad Nasir Abbas. Beliau punya nama lain juga julukannya atau nama aliasnya, yaitu Nasir Abbas atau Sulaiman atau Khairuddin atau Malik atau Adi Santoso atau Edi Mulyono, Abu Husna, Leman, Maman, Joko, Makruf ya. Mungkin teman-teman semua pernah dengar. Beliau kelahiran Singapura 6 Mei 1969, warga kenegaraan di Malaysia, status sudah menikah, agama Islam. Latar belakang pendidikan dimulai 1976 sampai 1977, sekolah dasar private school Singapura. Kemudian dilanjutkan dengan sekolah dasar, sekolah rendah Johor Bahru, Malaysia.
Selanjutnya dilanjutkan ke sekolah menengah Johor Bahru Malaysia. Kemudian di 1984 sampai 1987 beliau sekolah di Mahad Ibadah As-Sunnah Kuala Lumpur Malaysia, dan 87 sampai 90 beliau di Akademi Militer Mujahidin Afghanistan. Pengalaman organisasi beliau dari 1987 sampai 1993 di kelompok negara Islam Indonesia (NII). Kemudian 1993 sampai 2003 beliau aktif di kelompok Al-Jamaah Al-Islamiyah. Jadi beliau telah menuliskan karya-karya buku yang pertama adalah Membongkar Jamaah Islamiyah tahun 2005. Yang kedua, Melawan Pemikiran Aksi Bom Imam Samudra dan Rudin Entok tahun 2007. Kemudian yang ketiga adalah Memberantas Terorisme Memburu Rudin Entok tahun 2009. Kemudian juga Pertemukan Makna Jihad tahun 2011. Karya yang kelima adalah Insight Jamaah Islamiyah 2012 dan Jauhkan Aku dari Terorisme tahun 2012. Profesi sekarang yang dia geluti, yang pertama adalah Indonesian Police Technical Assistant, Komando Teknis atau Polisi Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, beliau juga sebagai peneliti di Asosiasi Psikolog Profesor Sawito W. Sarwono. Beliau juga sebagai mubalik keagamaan. Selanjutnya beliau juga sebagai narasumber di seminar dan event-event diskusi. Dan terakhir, beliau juga aktif menulis buku dan artikel. Seperti itu profil dari kedua narasumber kita. Langsung saja untuk lebih mengefektifkan waktu, karena sepertinya yang di depan saya tidak sabar ya. Baik, untuk pertama kita awali diskusi dengan presentasi dari narasumber Ustaz Nasir Abbas. Pada beliau, pemimpin ke depan akan menjelaskan kita terkait dengan tema ini. Mari sama-sama kita simak dengan bersama. Baik, silakan. Potong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Yang saya hormati Pak Rusdan, beliau adalah instruktur saya, guru saya, ustaz saya, pembimbing saya, dulu pernah pimpinan saya, dan sekarang beliau saya anggap sebagai orang tua saya. Dan saya datang dia meminta pesan, petunjuk, nasihat dari beliau. Yang kedua, yang saya hormati dari panitia Kalais, yang sudah mengundang saya. Dan sebenarnya yang diundang itu adalah Profesor Safito Berawan. Tetapi oleh karena beliau berhalangan, lalu
hadir di masjid atau di wilayah ITB yang Institut Teknologi Bandung buat pertama kalinya di sini. Syukur alhamdulillah. Dan yang saya hormati juga adik-adik, abang-abang, bapak-bapak, ya, dan ibu-ibu yang ada di masa ini. Semoga dalam acara yang saya beberapa jam ini dapat kita gunakan untuk diskusi, tukar pikiran, dan klarifikasi. Ya, ada hal-hal yang mungkin masih perlu diperjelas. Nah, sebenarnya saya malu dipanggil Ustaz, Mas Sofwan. Saya malu dipanggil Ustaz, ya, karena memang ilmu saya masih sangat sedikit, sangat sedikit. Ya, barangkali yang hadir ini lebih dari saya. Tetapi ada sedikit inilah yang mungkin saya bisa share. Yang sedikit ini saya share, saya berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi apa yang saya pahami, ya, dalam rangka untuk memasyarakat umat. Bagaimana umat Islam menyikapinya? Ini judul yang sangat penting. Ya, bagaimana umat Islam menyikapinya? Judul yang sangat penting. Sini yang perlu kita mencari masalah. Mungkin ada. Terorisme di Indonesia. Judulnya isu terorisme dan Islamofobia. Terorisme di Indonesia ini sudah seringkali terdengar. Bahkan kemarin juga di media menyebut penangkapan tersangka terorisme. Benar atau tidak? Saya tidak tahu, itu tidak tahu. Tetapi ditangkap oleh anggota Densus menurut media. Terorisme mulai dikenal atau digunakan bahasa tersebut setelah peristiwa bom Bali tahun 2002. Baru kemudian buru-buru dibuat undang-undang, jadilah undang-undang PRU anti terorisme. Padahal sebelumnya sudah terjadi aksi-aksi bom gereja, bom masjid juga ada, ya. Tapi itu semua dikenakan dalam undang-undang darurat. Nah, sejak dari peristiwa bom Bali itulah kata terorisme mulai digunakan oleh pemerintah Indonesia, pengadilan, ya, hukum, media, dan lain-lain. Itu mulai terorisme di Indonesia. Kalau soal aksi-aksi bom, aksi-aksi asasinasi dan lain-lain, itu semua sudah tahu. Jadi saya tidak perlu menjelaskan di sini. Lanjut. Tetapi terorisme itu sendiri punya definisi. Kalau pemerintah Indonesia, ya, menggunakan definisi ini dalam hukumnya, negara lain punya definisi yang lain. Amerika juga punya definisi yang lain, ya. Tetapi di Indonesia definisi terorisme ini dalam hukum, ya, Undang-Undang PRU anti terorisme bab 3 tindak pidana terorisme disebutkan setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror, ya, mungkin tidak agak kecil tulisannya, ya, menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan dan kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Pasal 7 kurang lebih juga seperti itu. Ini yang tertera di dalam undang-undang, dan dari pasal inilah yang kemudian, ya, dikenakan kepada siapa saja, ya, yang dianggap terbukti, ya, melakukan aksi seperti definisi ini, ya.
Sebenarnya seseorang itu tidak bisa dikatakan teroris sesuai undang-undang kalau belum diketok palu oleh pengadilan bersalah atas undang-undang ini. Kalau tidak, kalau masih baru tertangkap atau masih tersangka belum jelas bukti keterlibatannya, sebenarnya tidak boleh dikatakan dia itu seorang teroris, karena belum dibuktikan oleh pengadilan. Nah, di situ letaknya kekeliruan media, dalam menyebut seseorang itu sebagai teroris. Nah, media ini juga yang kemudian telah membingungkan kita semua dan menimbulkan keresahan. Setiap kali ada penangkapan teroris, setiap kali penangkapan teroris, padahal belum dibuktikan. Apa benar? Seperti ini yang dituduhkan. Ini definisi yang ada di Indonesia. Di Amerika pasti lain lagi, di Inggris lain, di Australia lain, di Malaysia lain dan lain. Dan setiap negara punya definisi yang berbeda-beda, tidak sama. Jadi tidak ada satu kata yang satu definisi yang disepakati semuanya. Islam dan terorisme, ini selalu. Nanti kita juga marah, tersinggung. Dua kata ini oleh orang yang Islamofobia, yang merasa takut dengan Islam. Kita lihat saya ada sedikit definisi maksud dari Islamofobia, fobia dan lain-lain dalam bahasa. Itu ada yang menganggap tidak ada bedanya atau seperti dua mata uang yang tak bisa dipisahkan, dua sisi. Islam itu adalah terorisme, terorisme itu Islam. Jelas keliru sekali. Itu tidak benar. Jelas keliru sekali. Islam bukan terorisme dan terorisme bukan Islam. Hanya orang yang tak punya ilmu yang hanya menuduh-nuduh saja mengatakan Islam itu adalah terorisme. Bahkan kalau dipelajari benar-benar dikaji bahwa Islam sejarah itu membuktikan Islam datang itu dengan lemah lembut, dengan baik. Rasulullah SAW menyampaikan dakwah itu dengan baik, dengan akhlak yang mulia, memberikan kedamaian dan membebaskan manusia dari perbudakan dan penindasan antar manusia. Jadi bagaimana mungkin Islam itu dianggap meresahkan dan menimbulkan teror di tengah masyarakat? Tidak mungkin. Bukan begitu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan bukan begitu sejarahnya perjalanan Rasulullah SAW. Tidak sama. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun, ketika waktu disiksa ataupun dihina, dicemooh, dihadapinya, ditanggapi itu dengan baik. Satu sejarah yang semua tahu, kisah beliau menyampaikan dakwah ke Taif, lalu kemudian tidak diterima oleh masyarakat Taif, malah dilempari batu dan mendapatkan sejumlah luka, lalu turun saat itu malaikat Jibril menawarkan kepada Rasulullah SAW, maukah desa Taif ini dipulihkan, dimusnahkan semua? Rasulullah SAW mengatakan tidak, jangan. Hari ini mereka tidak terima Islam, nanti hari datang insya Allah mereka akan terima. Ini salah satu contoh bukti banyak sekali bagaimana akhlak Rasulullah SAW dalam mensikapi celah-celahan, cemoohan dan macam-macam lagi tuduhan. Dan Islam mengakui ada kata irhab di dalam Al-Quran. Ada kata irhab di dalam Al-Quran. Irhab diterjemahkan, kalau kita baca dalam terjemahan Departemen Agama, itu menggetarkan. Tetapi ada juga sebagian orang menerjemahkan irhab itu terorisme. Teror. Nah, jadi kata irhab itu di dalam Al-Quran, turhibun nabi itu bukan kata yang dibenci. Itu suatu kata yang disematkan dalam Al-Quran, suatu kata yang mulia, yang ada maksudnya dan tujuannya, sehingga Allah katakan menggetarkan. Bahkan merupakan kata yang punya porsi sendiri. Lanjut. Makanya terorisme itu juga bukan irhab. Sudah jelas tadi terorisme
terorisme juga bukan irhab. Irhab juga bukan terorisme. Hanya itu digunakan oleh Amerika, kata terorisme itu digunakan oleh Amerika saat itu. Setelah peristiwa WTC tahun 2001, ya, kata terorisme dibesarkan, dikembangkan oleh Amerika, ya, sampai-sampai Bush mengatakan, ya, Anda bersama kami kah atau Anda bersama teroris? Ya, ancaman diberikan kepada negara yang tidak berpihak kepada Amerika dalam kampanye yang memerangi terorisme. Nah, itu sudah jelas. Saya yakin kita semua tahu, ya, Amerika menyebarkan kata terorisme itu kepada semua negara untuk menggunakan hal tersebut. Nah, itu Amerika. Nah, orang Arab, ya, dalam bahasa Arab, apa arti terorisme? Bahasa Arab kemudian menggunakan kata irhab, ya, irhabi, teroris, irhab, terorisme. Itu bahasa Arabnya. Dalam menerjemahkan bahasa Inggris terorisme di koran-koran Arab berbahasa Arab, di media-media Arab, ya, kata terorisme itu diterjemahkan dengan irhab, ya. Sementara kata irhab itu ada di dalam Al-Quran dalam surah Al-Anfal ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allah ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun. Yang artinya, dan persiapkanlah kalian apa yang kalian mampu dari kekuatan kuwah. Wa min ribatil khayl, dan kuda yang ditambah siap untuk dibawa perang. Turhibuna bihi, persiapan itu gunanya turhibuna bihi, gunakan untuk turhibun. Arhaba yurhibu irhaban, itu dalam kata syaratnya, ya. Turhibun daripada kata arhaba yurhibu irhaban. Turhibun, kalian menggetarkan dengan persiapan itu siapa? Aduwallah wa aduwakum, musuh Allah. Yang kedua, musuh kalian. Yang ketiga, wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allah ya'lamuhum. La ta'lamunahum Allah ya'lamuhum. Ya, kalian tidak tahu mereka, tapi Allah tahu bahwa ada orang lain, ya, yang kalian tidak tahu untuk membenci kalian, tapi ikut jadi gentar. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun. Apa saja yang kalian infakkan di jalan Allah akan dihitung oleh Allah SWT dan kalian tidak akan pernah dizalimi. Nah, jadi kata irhab itu ada dalam Al-Quran. Itu ada satu-satunya. Ya, kalau saya tidak keliru, kalau saya itu turun Pak Agus dan kalau ada yang lain. Maaf, soalnya saya tidak hafal Al-Quran banyak. Ya, kalau sedikit lemah saya dalam soal hafal Al-Quran. Jadi kata irhab itu, ya, di dalam Al-Quran ada definisinya. Turhibun ada definisinya, ada tafsirnya, ada maksudnya. Ya, yang dimaksud turhibun, ya, apakah itu sama dengan kata yang dimaksud oleh terorisme Amerika, yang disebarkan oleh Amerika? Apakah sama? Nah, jadi perlu ini kita bedakan antara terorisme kata yang digunakan oleh orang Arab untuk bahasa sehari-harinya, ya, disebarkan dengan kata irhab, dengan irhab yang ada dalam Al-Quran. Aslinya harus dibedakan. Maka saya katakan begini, bahwa definisi terorisme dimaksud oleh Amerika pasti tidak sama dengan definisi irhab di Al-Quran. Dan Al-Quran tidak akan pernah memerintahkan mereka untuk melakukan terorisme. Tidak. Ya. Jadi Al-Quran setuju dong dengan Amerika.
yang menyebarkan terorisme, yang menyerukan memerangi terorisme, ya, atau karena Al-Quran memerintahkan untuk melakukan teror, ya, berarti kita serang musuh Amerika karena Amerika memerangi terorisme. Islam ya melakukan terorisme. Wah, menurut saya di sinilah letaknya ya kebingungan yang perlu kita luruskan sama-sama, perlu kita kaji banyak soal itu. Saya yakin pasti Allah itu tidak pernah memerintahkan, Allah tidak memerintahkan gunakan kekuatan persiapan kekuatan itu dan tambahan kuda yang siap untuk perang untuk melakukan teror. Tidak. Saya ya guru saya waktu di Afghanistan tidak pernah diajar untuk melakukan terorisme. Tidak pernah dengar kata terorisme itu waktu di Afghanistan. Waktu di Afghanistan saya berangkat ke sana tahun 87. Ya, tahun 87. Lulus dari akademi militer itu tahun 90. Ya, selama 3 tahun di sana itu tidak pernah saya dengar kata terorisme dan tidak pernah diajarkan untuk melakukan teror. Tidak pernah. Ya, tidak pernah. Makanya saya bingung. Ya, kenapa kita setuju? Ada di antara kita yang setuju menggunakan kata terorisme. Sementara ya terorisme itu selalu identik dengan kerusakan. Lihat tadi definisi yang dalam undang-undang yang termaktub, tertulis, tercatat dalam undang-undang anti terorisme Indonesia. Merusakkan semua itu, merusak. Begitu juga ya definisi terorisme di negara lain atau para akademisi yang lain, isinya semua itu adalah maksudnya merusak. Ya, selalu identik terorisme itu merusak, merusakan, pembunuhan, membabi buta, meledakan dan misalnya mau tanpa dasar petunjuk, tanpa bukti yang nyata, tanpa ilmu. Itu selalunya ya ada terorisme. Maka jika terorisme disamakan dengan erhab, maka sangat bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Sangat bertentangan. Lanjut. Jadi apa yang maksud erhab? Pastilah persiapan perang. Masa perang kita dengan musuh? Ya tidak mungkin perang. Berarti kita persiapkan semua kekuatan persenjataan apa saja. Ya, kalau Allah melarang ya kita untuk membakar binatang, tidak boleh membakar binatang. Tetapi itu akan jadi boleh ketika musuh menggunakan api memerangi umat Islam, maka kita boleh membahas balik api kepada musuh. Terbakar juga dia. Pada asalnya itu haram membakar ya makhluk yang lain. Tetapi karena musuh telah menggunakan alat pembakar itu untuk memerangi umat Islam, ya maka kita harus balik dengan api. Salah satu contoh. Ya, jadi namanya perang kalau zaman Rasulullah SAW dahulu pedang, busur, panah, tombak, ya manjani, ya dan lain-lain. Ya senjata saat itu, senjata tajam, senjata membunuh, alat-alat yang bisa membunuh, merusak, ya yang bisa digunakan pada waktu perang. Pada zaman sekarang macam-macam sudah, ya macam-macam. Dan semua itu bisa dipakai karena musuh telah menggunakan alat-alat tersebut memerangi umat Islam. Ya seperti contoh sewaktu di Afghanistan, ya umat Islam diserang, berarti umat Islam Afghanistan menggunakan senjata yang sama terhadap ya musuh yang menyerangnya. Di Filipina, ya bangsa Moro diserang oleh tentara Filipina. Di mereka juga menggunakan alat yang sama untuk menghadapi tentara Filipina tersebut. Di Palestina, Bosnia, ya Irak, ya dan lain-lain. Ya semua menggunakan alat yang sama dalam rangka membela umat Islam di tanah air tempat mereka diserang. Ya kalau mungkin saat dahulu itu dihapus, khusus. Jadi yang namanya irhab, ya dalam rangka untuk menggentarkan dalam peperangan, pastilah memberikan ketakutan, memberikan kepanikan, membuat gelisah orang yang aman, menyebabkan kegoncangan dalam kehidupan dan pekerjaan mereka, menghentikan aktivitas
aktivitas yang menimbulkan gangguan dalam keamanan kehidupan dan interaksi mereka. Ya, tapi siapa? Perang. Ya, perang. Musuh itu yang diganggu. Musuh yang menyerang itu yang diganggu. Musuh yang menyerang itu digetarkan. Wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allah ya'lamuhum. Siapa? Kita tidak tahu itu mereka ada di mana. Tetapi dengan kekuatan yang umat Islam punya, mereka juga ikut jadi gentar, jadi takut, jadi pikir-pikir. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Musirtu bi-ru'bi masirata syahr." Ya, aku diberi bantuan kemenangan ya dengan ketakutan yang jarak perjalanannya 1 bulan. Ya, jadi jarak perjalanan 1 bulan pasukan itu, ya 1 bulan itu sudah takut, jadi nggak berani maju. Itu Allah Rasulullah yang menyampaikan umat Islam pasukan muslimin saat itu ya dimenangkan dengan rasa ketakutan. Ya, jadi pasukan musuh itu siapa? Yang diperangi orang-orang yang meninggalkan perjanjian, yang berkhianat kepada Islam, ya orang-orang yang menimbulkan kemudaratan kepada umat Islam, sehingga terjadilah harus ada pembelaan, pertahanan, ya membalas pada musuh yang menyerang, ya itu maksud musuh. Lanjut. Nah, jadi ada juga irhab yang tersirat. Pernah saya berkunjung pada Ustaz Abu Bakar Bashir pada tanggal 1 Desember tahun 2011. Saya ingat betul ucapan beliau mengatakan terorisme itu ada 2, ya. Teroris positif dan teroris negatif. Gitu. Ya. Itu saja. Teroris positif dan teroris negatif. Saya sendiri tidak setuju dengan teroris. Ya, jadi saya ingin menjelaskan irhab yang tercela. Begitu. Jadi irhab yang tercela ketika mendatangi orang-orang yang dalam keadaan aman, tenteram dan lapang yang tidak punya urusan dengan masalah kekuatan atau perangkat kezaliman, lalu disergap dan secara tiba-tiba dengan pembunuhan, merusakan harta benda, menimbulkan berbagai macam ketakutan atau syaitu terhadap orang kafir atau tentara kaum muslimin. Apakah semua orang kafir kita perangi? Apakah semua orang kafir kita bunuh-bunuh? Ya, nah ini perlu belajar, perlu dikaji. Tidak, ya. Orang kafir yang lagi aman, tidak bersenjata, tidak menyerang, ya tidak boleh kita bunuh, tidak boleh diserang, ya tidak boleh diperangi. Apalagi umat Islam, ya, apalagi ngebom di masjid yang lagi sholat Jumat, ya, waduh,